Yang pertama sudah ada dari musik sufistik dari Pak Ahmad Munjid. Lalu yang kedua dari Pak Dr. Syarif Tayyib tentang 50 rakaat cinta. Dan yang ketiga dengan Pak Endi Fatah Yusuf. Beliau ini adalah senior saya yang memperkenalkan saya dengan dunia training, Bapak Ibu. Jadi orang yang sangat berjasa, di mana ketika saya masih mahasiswa, beliau yang ngajari saya tentang training, achievement motivation training. Nah sekarang beliau juga bergabung dengan Logos Institute. Selamat datang Pak Endi. Selamat malam Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Pak Endi ini sehari-hari di Surabaya, Pak Ibu, tapi sekarang sedang di Jakarta. Kebalikannya, saya biasa di Jakarta, sekarang di Surabaya gitu. Jadi kita lukir ini sekarang. Karena kita sedang ada training in-house di Dinas Psikologi Angkatan Laut di Surabaya besok dan lusa. Jadi nanti akan dipandu oleh Pak Endi, Bapak Ibu, selama 1,5 jam ke depan dengan topik membuang mental block. Karena banyak orang hidupnya jadi serba susah, serba terhambat, tidak bisa optimal karena dia memiliki mental block atau hambatan mental gitu ya. Nah beliau ini Pak Endi seorang master practitioner dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah untuk itu mungkin Pak Endi bisa ditampilkan slide-nya Pak Endi. Oke. Ke kawan-kawan. Sebelum beliau nanti mengisi, saya ingin mengantarkan dulu Bapak Ibu apa sih NLP, background-nya seperti apa beliau ini. Beliau ini Bapak Ibu mengajarkan NLP sudah lama. Waktu itu dengan Pak Rono Dirjo, salah satu tokoh NLP di Indonesia ya. Nah, ini judul mentoring kita, buang mental block dengan NLP. Kuasai diri, taklukkan nasib. Ya, artinya bagaimana kita bisa menguasai diri kita menjadi majikan bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa menaklukkan mengenai nasib yang lebih baik begitu ya. Pengisinya Bapak Endi Fatah Yusuf, sarjana psikologi, license NLP Master Practitioner. Beliau juga seorang senior trainer dan coach di Logos Institute. Nah, Pak Endi ini Bapak Ibu lulusan Fakultas Psikologi UGM, kemudian tadi sudah disebutkan Master Practitioner NLP bersertifikasi lisensi dari pendiri NLP Dr. Richard Bandler. Ada banyak praktisi NLP di Indonesia ini ya Bapak Ibu, tapi nggak semuanya dapat sertifikasi dari pendirinya NLP. Jadi Richard Bandler ini adalah pendiri utama dari NLP yang punya merek NLP gitu ya. Nah, Pak Endi ini belajarnya sertifikasinya dari beliau. Kemudian trainer chef juga senior dan juga beliau certified quantum touch practitioner dari Richard Gordon. Kalau Anda pernah dengar sentuhan kuantum, nah spiritual kuantum itu awalnya dari quantum touch Richard Gordon. Kemudian dijadikan lebih spiritual menjadi sentuhan spiritual kuantum. Kemudian certified hipnoterapis ya, hipnoterapi dari IBH. Kemudian certified professional coach dari by IGF. IGF itu lembaga International Coach Federation, lembaga yang memberikan sertifikasi untuk para coach. Saya aja nggak punya sertifikasi dari IGF, tapi Pak Endi malah punya dari IGF. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya serahkan ke Bapak Endi Fatah Yusuf untuk memberikan materinya. Silakan Pak Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz atas introduction-nya tentang saya dan tentang materi malam ini, dan juga terima kasih kawan-kawan semua, para warga di Logos Village ya, yang sudah menantikan sesi saya insya Allah mengenai bagaimana cara membuang mental block dengan teknik NLP dan menjadi tuan atas diri kita sendiri, gitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Ibu dan Bapak, izinkan saya berbagi satu model
yang saya ketahui bahwa model ini cukup efektif. Namun sebelum ke arah sana, mungkin saya cerita sedikit tentang apa sih itu NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Tadi pendirinya sudah dikatakan oleh Mas Faiz, salah satunya adalah Dr. Richard Bandler dan John Grinder, ada 2 orang pendirinya. Namun sekarang alhamdulillah semuanya untuk trademarknya sudah diambil alih oleh Dr. Richard Bandler gitu ya, untuk NLP-nya, Neuro Linguistic Programming, itu cara penulisannya. Jadi nulisnya beda sedikit aja, yang memilikinya sudah berbeda gitu ya Bu dan Bapak. Nah, untuk yang kali ini insya Allah saya kepingin menyampaikan apa yang sudah saya ketahui, dan ini tentu saja merupakan hasil gitu ya dari modeling. Ketika seseorang sudah belajar NLP, maka dia memiliki kemampuan memodel. Nah, ini adalah hasil. Jadi sudah nggak ngomong lagi tentang NLP-nya, tapi ngomong tentang hasil akhir yang bisa kita nikmati, bisa kita gunakan, dan untuk meningkatkan kemampuan kita, guna kita semakin mudah dalam melakukan sesuatu dan menyenangkan. Dan malam hari ini Ibu dan Bapak kita khusus mengenai bagaimana bisa membuang atau menyingkirkan mental block yang itu tiap saat, tiap hari, tiap waktu pasti kita alami. Dan di luar sana ada yang berhasil mengatasinya dengan baik, namun ada juga yang belum tahu caranya bagaimana mengatasi mental block yang terjadi. Dan Ibu dan Bapak yang saya hormati, malam hari ini tentu saja sebenarnya banyak tekniknya, berbagai macam model. Namun yang akan saya sampaikan ini adalah yang paling mudah dulu, paling sederhana dulu, ya. Baik, kita lanjutkan presentasinya. Kenapa sih mental block ini perlu kita ketahui cara untuk mengatasi? Salah satunya adalah karena kalau kita nggak ngerti, maka Anda akan merasa hidup Anda mandek, stuck, atau susah, sukses, sulit membangun hubungan baik, dan sukar untuk bahagia. Nah, tentu ini nggak mau kan terjadi pada diri kita. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus tahu cara untuk mengatasinya. Caranya gimana Pak Endi? Belajar, kemudian praktekkan. Maka Anda akan miliki kemampuan untuk meraih semua impian Anda. Insya Allah begitu. Jadi yang penting adalah setelah Anda tahu, dalam sesi sekitar 1,5 jam ini, Anda harus praktek. Ingat, sering saya sudah sampaikan, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Jadi, habis ini, praktekkan. Ya, baik. Apa itu mental block? Mental block dikenal dengan kata lain adalah limiting belief, yaitu keyakinan diri yang mengganggu. Hati-hati terhadap mental block ini. Kenapa? Karena mental block ini kadang-kadang munculnya gara-gara proses cara kita berbicara pada diri kita sendiri, self talk kita. Itu kadang-kadang nggak nyadar bisa membuat mental block juga. Gambaran peristiwa masa lalu yang itu mungkin tidak menyenangkan, gagal 1, diikuti gagal 2, diikuti gagal 3, sehingga pikiran kita pasti yang keempat gagal lagi. Nah, ini bahaya. Karena belum tentu, kalau kita punya gambaran, wah gagal ya, berarti kita harus menghabiskan gagal kita, supaya nanti yang terakhir tinggal sukses, gitu kan. Nah, itu lebih memberdayakan daripada kita berpikir bahwa setelah gagal 1, gagal 2, mungkin gagal 3, gagal 4, dan seterusnya. Itu salah satu caranya. Jadi, hati-hati dengan gambaran peristiwa masa lalu. Kita harus selalu berprasangka positif terhadap apapun yang akan terjadi kemudian. Perkataan seseorang yang terngiang-ngiang, gitu ya. Ini khususnya pada tokoh yang kita anggap penting dalam hidup kita. Mungkin itu kakak, mungkin itu paman, mungkin itu Pak D, mungkin itu ayah, mungkin itu ibu. Yang kadang-kala mereka ngomong sebenarnya nggak dipikir, cuman gara-gara kita di posisi atau memposisikan mereka seorang tokoh penting, maka apa yang terjadi?
kita nganggap bahwa omongan itu benar gitu ya. Jadi contoh kasus begini, ibu ngomong pada si anak yang mainan duit, uang itu kotor gitu ya. Maksudnya adalah apa? Supaya si anak ini tidak mainan duit. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara si ibu itu ngomong dengan nada tertentu, kemudian pada situasi tertentu, sehingga nancep banget ke bawah sadar si anak. Apa yang terjadi kemudian setelah anak dewasa? Selalu menganggap bahwa uang yang dia dapatkan itu kotor, sehingga dia merasa apa? Bawah sadarnya menyabotase dia untuk mendapatkan uang yang banyak, karena ada suara uang itu kotor, jangan dicari dan seterusnya. Nah, ini tentu saja perlu kita hati-hati, khususnya pada orang tua kepada anak maupun kita sendiri. Kalau kita sudah tahu begitu, maka kita juga bisa punya filter bahwa yang dikatakan seseorang itu perlu kita saring, itu kan kata dia dan seterusnya. Kemudian imajinasi masa depan yang buruk seringkali juga akan membatasi dan mencegah kesuksesan dan kebahagiaan kita. Jadi kalau kita merasakan bahwa kedepannya ini negatif begitu ya, maka kebanyakan itu yang akan terjadi. Makanya mendingan kita nggak usah mikirin yang begitu. Kita mikirin bagaimana apa yang kita inginkan itu terjadi dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kenapa mental block ini bisa muncul? Itu tadi yang saya katakan. Bisa disebabkan pengaruh keluarga, teman bermain, media massa, bahkan masyarakat pada umumnya misalnya. Juga karena imajinasi negatif buatan kita sendiri. Jadi ini bisa muncul. Maka setelah kita sadari ini, maka kita jadi ngerti sekarang bahwa keluarga itu pengaruh loh, bahwa teman bermain itu pengaruh loh, media massa pengaruh loh, masyarakat umumnya pengaruh loh. Maka kita harus mampu punya filter positif. Jadi kalau sesuatu itu memang tidak menguntungkan, ya sudah, kita nggak usah masukkan dalam belief kita, keyakinan kita, karena itu belum tentu demikian. Tidak semua orang mengalami hal itu. Dampaknya bagaimana? Semua itu bisa menjadi sumber terinstalnya dalam bawah sadar kita. Suatu belief yang membelenggu. Masih ingat ya cerita kalung rantai gajah? Gajah di sirkus itu kenapa sih dia nggak bisa lari keluar? Karena sejak kecil si gajah sirkus itu selalu diberi rantai di kakinya. Dan rantai ini ketika dia bergerak jauh sedikit, kita katakanlah 2-3 meter dari rantai, dia selalu tersendat oleh rantai, panjangnya rantai itu. Lama-lama si gajah ini dewasa dan dia mempelajari ini tadi, limiting belief, atau dia terjadi mental block di sana. Saya nggak mungkin berjalan lebih dari 3 meter atau 5 meter dari rantai itu. Itu sudah tertanam, sehingga ketika sudah dewasa, di kakinya hanya diberi semacam gelang begitu, maka dia sudah merasa bahwa dia nggak akan bisa pergi jauh. Kita lanjutkan, itu mental block. Contoh mental block yang kita alami, ya, kita langsung ke contoh kasus. Saya ini bodoh dan pemalas. Kadang-kadang kita melabel diri kita dengan hal yang negatif, gara-gara peristiwa masa lalu misalnya. Saya nggak gampang bergaul sama orang, sehingga saya sulit dekat dengan orang. Nah, itu juga contoh mental block. Saya tidak mungkin sukses, saya tidak bisa sukses, saya tidak bisa berhasil. Itu juga contoh mental block. Saya tidak mungkin kaya, itu juga contoh mental block. Sudah nasib saya, keturunan orang-orang yang grogi. Jadi ya saya jadinya selalu grogi kalau tampil di depan. Nah, itu Ibu dan Bapak mental block yang mungkin saja terjadi pada orang-orang di luar sana, dan juga mungkin terjadi pada diri kita. Keyakinan semacam ini akan menghambat. Jadi, keyakinan semacam ini merugikan tentu saja, dan menghambat dalam berprestasi. Bahkan menghambat kita menikmati kehidupan yang nyaman ini, yang penuh dengan banyak hal yang bisa kita syukuri. Gara-gara mental block ini, kita jadi lupa bersyukur. Gara-gara kita mikir sesuatu itu harus sempurna, kadang-kadang kita lupa bahwa banyak hal yang
layak untuk kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga setelah ini Anda jadi sadar nih dengan mental block ini, maka Anda punya cara untuk mengatasinya dengan baik sehingga kita tetap semakin banyak hal yang bisa kita syukuri. Seolah-olah merongrong dan mencegah kita untuk dapat mengekspresikan diri dan berprestasi dengan wajar. Jadi mental block ini apa ya, kayak semacam self sabotage gitu ya, sesuatu yang dari dalam diri kita itu menyabotase sehingga kita nggak bisa muncul 100% dari kemampuan diri terbaik kita. Kita mungkin hanya merasa muncul, kemampuan saya hanya sekitar 20% nih dari yang seharusnya. Nah, itu berarti salah satu Anda sudah mengalami yang namanya mental block. Ciri-ciri mental block, ini saya utarakan ada 5 ciri mental block yang bisa Anda kenali. Yang pertama adalah generalisasi, kesimpulan umum yang tidak memberdayakan, gitu ya. Kesimpulan umum yang tidak memberdayakan yang telah kita buat tentang diri kita sendiri atau tentang dunia. Wah, dunia itu jahat, lingkungan itu membahayakan. Nah, itu juga mental block. Kenapa? Karena ketika Anda berpikir begitu, maka sudah membatasi dunia Anda untuk bergerak. Karena pikiran Anda sendiri, gitu ya. Jadi, yang pertama cirinya adalah kesimpulan yang tidak memberdayakan, yang telah kita buat sendiri tentang diri kita sendiri ataupun tentang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pandang kita yang membelenggu terhadap diri sendiri atau dunia kita. Jadi, bagaimana kita memandang dunia kita, itu membelenggu kita. Cari duit sulit, karena dia berpikir bahwa cari duit itu hanya dengan cara kerja atau cara bekerja yang selama ini dia lakukan. Padahal kalau kita lihat, untuk mendapatkan penghasilan, itu ribuan cara bisa kita dapatkan, asalkan kita masih diberi kesempatan untuk bergerak dan mencari cara, pasti Anda ketemu cara yang begitu banyak untuk mendapatkan nafkah sebelum hanya sekedar meminta-minta misalnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa? Karena kita sudah terkunci bahwa caranya dapat duit ya dengan satu cara itu aja, satu pekerjaan yang selama ini kita tekuni, padahal enggak. Nah, cara pandang yang membelenggu seperti ini itu juga salah satu ciri dari mental block yang kedua. Ciri mental block yang ketiga adalah tidak bisa diubah dengan informasi atau alasan biasa. Jadi kalau kita nasihati dia itu nggak bisa, nggak gampang untuk berubah. Jadi kalau dia sudah meyakini itu, maka dunianya itu dianggap ya seperti yang realita yang dia hadapi. Yang terjadi apa? Dia diajak berubah tidak bisa dengan mudah. Nah, ini ciri yang ketiga. Dengan cara biasa, informasi biasa, dia tidak akan berubah mental block ini atau limiting belief ini. Ciri yang keempat adalah berasal dari pengalaman, komentar, atau nasihat dari orang di sekeliling kita atau lingkungan kita. Jadi kadang-kadang mental block ini adalah belief, ya, belief yang itu, belief itu membatasi dia. Sehingga gara-gara diomongin begitu oleh lingkungan, entah itu pengalaman gitu ya, entah itu komentar, entah itu nasihat dari orang lain, itu semuanya kan termasuk lingkungan, itu membuat dia meyakini apa yang dikatakan itu, padahal itu enggak benar. Ada yang mengatakan itu cermin sosial yang salah. Maka yang terjadi adalah dia meyakini itu sehingga dia terbelenggu di situ. Terjadilah mental block. Dan ciri yang kelima ini yang menggembirakan, alhamdulillahnya bahwa mental block ini bisa diubah dengan cara mengubah struktur pengalaman dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, kalau kita ngomong struktur pengalaman berarti kan ada urut-urutannya gitu ya. Jadi ada urut-urutan prosesnya. Kemudian yang namanya struktur itu berarti gampang sebenarnya. Kalau Anda sudah ngomong bahasa bawah sadar, sebenarnya gampang saja. Kalau kita ngomong struktur sini berarti data yang masuk lewat mata, lewat telinga, dan lewat kinestetik kita, rasa kita, itulah yang sebenarnya dilakukan, dinaik turunkan, diubah kualisernya. Nah, kalau Anda mampu mengubah itu dengan baik, intinya begitu, maka itu akan bisa diubah dengan mudah sekali. Baik,
Itu ciri-ciri mental block yang bisa disampaikan sehingga kita mudah mengenalinya sekarang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan format. Jadi, kita lebih mengerucut sekarang. Mengerucut mengenai formatnya, kalimatnya. Jadi, kalau kita mengenali mental block, ya, yang terjadi pada diri kita, kan tadi katakan cara ngubahnya lewat strukturnya. Jadi, berarti kan ada kalimat yang tertulis, gitu ya. Ada kalimat yang tertera, ada kalimat yang diucapkan, yang yang masuk ke dalam diri kita itu ada strukturnya. Nah, strukturnya sangat mudah sekali, Ibu dan Bapak. Jadi hanya ada dua ini strukturnya dari mental block ini. Ada berapa? Ada dua saja, ya. Jadi mudah diingat dua struktur ini. Apa itu? Kita coba lihat. Yang pertama dari dua struktur kalimat mental block ini adalah cause effect. Nah, itu yang pertama, cause effect. Sebab akibat, gampang kan? Ya. Struktur pertama dari mental block Anda kenali, kalau Anda mengenali kalimatnya, dia pasti terjadi kalau enggak struktur satu ya struktur dua. Paham ya? Gampang sekali. Kalau enggak struktur satu ya struktur dua. Untuk Anda kenali supaya Anda bisa mengenali benar, oh ini yang namanya mental block. Ya. Strukturnya kita kenali. Nah, cause effect sekarang yang pertama. Atau sebab akibat. X menyebabkan Y. Gampang kan? X tanda panah menyebabkan Y. Nah, kalimat penghubungnya biasanya menggunakan kata sebab, atau karena, atau oleh karenanya, atau sehingga, atau maka, atau jadi, atau otomatis. Gampang kan? Dan lain-lain, dan masih banyak Anda temukan sendiri. Ini yang sering muncul aja. Jadi, kalau kita coba ke skemanya, karena kita harus pelan-pelan mengunyah setahap demi setahap ya, karena Ibu dan Bapak kan terus terang nggak belajar dari awal mengenai NLP-nya, tapi kita belajar langsung ke aplikasinya. Contoh begini, X sebabkan Y, gitu artinya ya, cause effect itu. X karena Y. X oleh karenanya Y. X sehingga Y. X maka Y. X jadi Y. X otomatis Y. Nah, bisa dipahami gampang kan ya kalau kita pakai simbol dulu untuk mempelajarinya. Coba direnungkan. Cause effect itu pola pertamanya. X menyebabkan Y. X karena Y. X oleh karenanya Y. X sehingga Y. X maka Y. X jadi Y. X otomatis Y. Contoh nih. Contoh yang sudah dalam bentuk kalimat ya. Saya lahir dari keluarga miskin, maka saya tidak bisa kaya. Nah, itu salah satu contoh mental block yang mungkin menjadi belief orang di luar sana. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, saya tidak bisa kaya. Kalau kita tanya lagi ke dia, kenapa kamu kok meyakini tidak bisa kaya? Kalau kita tanya ke dia, pasti dia akan ujung-ujungnya ada jawaban. Mungkin salah satu jawabannya adalah, saya lahir dari keluarga miskin, Pak, maka saya tidak bisa kaya. Nah, itu yang ada di dalam pikirannya. Dia hanya mengungkapkan secara verbal, saya tidak bisa kaya, tetapi sebenarnya strukturnya adalah, saya lahir dari keluarga miskin, maka saya tidak bisa kaya. Nah, struktur lengkap ini tentu saja akan diperoleh jika Anda tanya langsung ke dia. Itu kalau kita berhubungan dengan orang lain. Lalu dengan diri kita sendiri gimana? Ya Anda harus tanya pada diri Anda sendiri. Anda dengan menulis ya, dengan journaling, Anda menulis tentu saja. Anda tahu konsepnya, kemudian Anda nanti akan petakan sendiri. Karena Anda akan pakai ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga khususnya pada diri Anda sendiri. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Gampang sekali. Yang kedua, contoh yang kedua, wajahnya tampak putih bersinar, sebab telah menggunakan krim wajah dari dokter. Itu salah satunya. Bentuk cause effect-nya. Saya ingin mengenalkan gampangan cause effect-nya. Yang contoh yang ketiga, perutnya tidak sakit lagi karena sudah minum obat. Oke, gampang ya untuk dipahami pola yang pertama ini. Baik, saya akan izin untuk lanjutkan di pola yang kedua. Pola yang kedua, kalau yang pertama namanya cause effect, yang kedua adalah kompleks ekuivalen.
Apa Ibu dan Bapak? Kompleks ekuivalen. Logonya gampang. X sama dengan Y. Jadi X artinya Y. Kalau tadi kan X menyebabkan Y. Gampang kan ya? Kalau sekarang X artinya Y. Jadi kata penghubung yang biasa digunakan adalah artinya, gitu ya, artinya, berarti, makanya, bermakna, adalah, sama saja, dan lain-lain masih banyak. Yang intinya adalah sama dengan itu tadi. Itu namanya kompleks ekuivalen. Contoh dalam bentuk konkret, Budi tidak hadir di sekolah, artinya dia izin tidak masuk hari ini. Gitu ya. IQ saya rendah, kata psikolog, artinya saya tidak bisa sukses. Tony punya adik bernama Wati, berarti Wati punya kakak bernama Tony. Oke, itu gampangannya. Untuk memahami sekelumit pemahaman yang bisa Anda pakai nanti di area yang lebih kompleks. Tapi inti dasarnya Anda paham sekarang bahwa struktur dari limiting belief ataupun bahkan belief itu sendiri pasti terdiri dari cause effect atau kompleks ekuivalen. Satu di antara dua itu. Sampai di sini bisa dipahami Ibu dan Bapak? Saya mohon izin melanjutkan lagi. Kita belum sampai kepada tekniknya ya, kita masih mengelaborasi tentang bagaimana struktur daripada mental block itu. Sekarang, setelah Anda mengenali strukturnya, maka saya akan kenalkan Anda pada teknik untuk mengatasi mental block-nya ini. Terus gimana Pak Endi kalau saya sudah tahu bahwa saya ongoing sedang mengalami mental block, kerasa nih, oh iya ini mental block ini. Jadi udah mulai kerasa, gara-gara Anda kenali strukturnya, Anda kerasa ini mental block ini. Gitu, orang lain bisa kok saya nggak bisa. Berarti ada mental block ini. Kenapa ini? Nah, maka ini caranya. Saya akan memperkenalkan satu teknik berbasis NLP yang diterapkan untuk membuang mental block. Ini adalah merupakan ramuan kombinasi gitu ya, dari banyak hal sehingga ini menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Anda segera menyadari betapa kehidupan ini menjadi berubah sangat menyenangkan dengan langkah yang terasa ringan serta mengasihkan sekali. Selanjutnya, setelah mental block musnah, maka Anda tinggal menginstal keyakinan baru yang diperlukan dan melayani Anda, memenuhi sumber daya Anda untuk mensupport agar Anda melangkah dalam kehidupan ini lebih baik, gitu ya. Lebih enak, lebih bisa hidup dalam kehidupan ini. Betul-betul menikmati hidup dan mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siap untuk melanjutkan sesi ini? Kalau tadi kita belajar tentang mengenali mental block tadi dan ujung-ujungnya strukturnya hanya ada dua ya, yaitu cause effect dan kompleks ekuivalen, maka Anda punya kepekaan sekarang. Apakah Anda sedang terjadi mental block atau enggak. Terus kalau sudah punya kepekaan, ngatasinya gimana? Kita akan lanjutkan dengan tekniknya sekarang. Teknik ini, Ibu dan Bapak, mungkin dalam bentuk istilah bahasa Inggrisnya memudahkan Anda untuk mengingatnya, gitu ya, karena Anda terbiasa dengan yes no question, gitu ya. Kalau ini nanti akan Anda lihat. Tekniknya adalah yes, meta-knowing dan yesing teknik, gitu ya. Jadi kita akan berlatih sekarang teknik mengenai meta-knowing dan yesing teknik. Meta-knowing dan yesing teknik. Apa kan? Kenapa kok disebut meta, Pak Endi? Karena ini berkaitan dengan bahasa di balik bahasa diri kita. Bahasa yang sudah tertanam dari ke dalam bawah sadar kita sejak kita lahir. Yang itu oleh lingkungan, mungkin oleh orang tua dan sebagainya. Ya, kita coba, karena apa? Maka itu akan tertanam pola, gitu ya. Makanya dikatakan meta. Kita akan dompleng dari pola itu, gitu strateginya ini. Mari kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan meta-knowing dan yesing teknik ini. Baik, Ibu dan Bapak. Sebelumnya
kita lanjutkan pembicaraan ini. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lebih detail di WAG ya, WAG Group, sehingga nanti di sana kita betul-betul akan bisa mempraktekkan lebih jauh. Nah, pada malam hari ini, Ibu dan Bapak, saya meminta Ibu dan Bapak untuk langsung praktek, ya, langsung praktek satu saja mental block yang selama ini pernah terjadi atau sedang terjadi pada diri Anda. Misalnya apa? Saya suka menunda-nunda pekerjaan, Pak. Saya suka menunda-nunda pekerjaan. Itu yang pertama. Itu salah satu mental block. Karena menunda-nunda ini sesuatu yang merugikan. Karena apa? Karena ya banyak hal jadi tidak pekerjaan jadi tidak produktif karena nunggu yang satu belum selesai dan seterusnya. Contoh ya. Maka yang kedua, Anda harus siapkan juga setelah mengenali ada mental block, lalu Anda ingin jadi apa? Jadi kalau seandainya menunda-nunda ini sudah dihilangkan, maka yang kosong ini mau diisi perilaku positif apa? Belief apa? Nah, coba Anda temukan sepasang ini. Jadi yang mau dibuang mental blocknya dan yang mau dipasang belief barunya. Gitu ya. Jadi gitu. Sudah siap kira-kira untuk menemukan? Saya pandu pelan-pelan ya. Yang pertama adalah untuk persiapan ini, Ibu dan Bapak, coba Ibu dan Bapak ambil selembar kertas dan sebuah pena. Sudah siap ya? Pasti tadi sudah mempersiapkan di tempat masing-masing. Tentukan apa keyakinan yang membelenggu yang akan dibuang, yang akan disingkirkan, keyakinan membelenggu Anda. Contoh nih yang sudah saya siapkan. Sepertinya aku sudah ditakdirkan untuk hidup susah kayak begini, selalu susah. Itu termasuk mental block. Saya ingin menghilangkan itu, Pak. Udah ditulis dulu. Saya ingin menghilangkan pikiran bahwa sepertinya sudah takdir saya untuk hidup susah kayak begini terus terjadi. Tulis. Itu misalnya. Itu contoh ya. Saya yakin yang lain, Ibu dan Bapak yang lain di tempat masing-masing punya contoh yang mengganggu tentang mental block ini. Silakan dituliskan sekarang. Saya tunggu. Oke, sambil Anda terus menuliskan, mendengarkan suara saya, Ibu dan Bapak silakan sekarang juga tentukan apa keyakinan baru yang memberdayakan, yang akan Anda install atau masukkan dalam diri Anda. Misalnya nih, setelah perasaan bahwa saya ditakdirkan untuk hidup susah kayak begini itu saya hilangin, maka saya ganti nih, Allah selalu memberi takdir terbaik untuk hambanya. Saya selalu ridho dan bahagia atas semua takdir Allah yang saya alami. Saya mau ganti ini, Pak. Monggo. Ini hanya contoh. Saya mohon di-customize sesuai dengan yang terjadi benar-benar di tempat. Jangan nyontoh yang ini ya, karena ini karena universal aja. Coba yang lain, yang betul-betul saat ini terjadi pada Ibu dan Bapak. Contoh yang kedua tadi adalah menunda pekerjaan. Setelah itu dihilangkan, maka saya ganti baru, ganti dengan pilih baru. Kalau ada pekerjaan penting, segera saya rencanakan dan selesaikan sesuai dengan rencana misalnya. Itu pilih barunya. Jadi kalau ada pekerjaan penting, saya masukkan ke perencanaan dan saya kerjakan sesuai dengan rencana. Itu bagus. Jadi Anda sudah ngerti polanya. Yang prokrastinasi tadi, yang menunda-nunda, dimasukkan sekarang adalah terbiasa dengan agenda perencanaan, dan ketika sudah masuk pada agenda perencanaan, Anda disiplin untuk mengikuti step-step yang sudah Anda rencanakan. Itu yang belief yang ingin Anda ganti di sana. Masukkan sebagai belief baru. Sudah? Kalau sudah Ibu dan Bapak, sepasang tadi yang limiting belief dan belief baru yang mau diinstal, coba Anda tulis pada lembaran kertas yang berbeda. Jadi ada dua lembar kertas, yang satu berisi limiting belief atau mental block, tulisan Anda, yang kedua adalah berisi
belief baru yang ingin Anda install pada diri Anda. Gampang ya, tangan kiri Anda memegang mental block, tangan kanan Anda memegang belief baru. Sudah bisa dilakukan? Coba siapkan dulu, ini tahap persiapan, akan saya tunggu. Oke? Bisa ya? Saya tunggu. Sambil nunggu Anda menulis mental block Anda dan juga apa yang akan Anda install pada diri Anda. Ini ada catatan, sebelum melakukan teknik ini, pastikan dalam menentukan belief baru Anda, atau sesuatu yang mau Anda install tersebut, merupakan benar-benar belief yang memberdayakan. Satu, memberdayakan. Dua, ekologis. Apa artinya ekologis? Menguntungkan semua pihak, diri Anda sendiri, profesi Anda, kemudian keluarga Anda, semuanya merasa untung dengan belief Anda yang baru. Dan masuk akal secara umum. Masuk akal. Artinya bisa dilakukan. Semua orang bisa melakukan. Punya orang di luar sana bisa kok. Berarti saya juga bisa. Paham ya? Satu, memberdayakan. Dua, ekologis. Tiga, masuk akal. Kemudian, pastikan juga belief baru itu kualitasnya tinggi. Sesuai dengan konteks yang dimaksudkan. Jangan yang hanya sedang-sedang saja. Seperti tadi, prokrastinasi tadi, atau suka menunda tadi. Digantikan dengan kemampuan baru, bahwa Anda punya belief, bahwa mulai sekarang apapun yang menjadi agenda pekerjaan saya, maka harus masuk ke perencanaan. Sesuatu yang tidak direncanakan tidak akan saya lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi penting Anda ngerti, kenapa ini penting perencanaan? Karena kalau Anda nggak punya rencana, Anda masuk pada zona yang nggak tahu ini, nanti Anda akan masuk pada zona yang akan mengerjakan apa yang Anda senangi dulu, padahal itu belum tentu penting buat Anda. Oke? Dan ingat, catatannya ini penting juga sebagai sebuah catatan, hindari belief baru yang keliru. Nah, maksudnya keliru gimana Pak Endi? Misalnya gini nih, belief baru yang keliru ya, saya selalu termotivasi dan semangat dalam kehidupan. Nah, ini salahnya di mana? Ada kata selalu. Jadi kalau ngomong selalu artinya apa? Hampir setiap waktu itu termotivasi, terdorong dan semangat. Apa yang terjadi? Maka Anda akan sulit untuk istirahat nanti. Bahaya, karena ini bawah sadar Anda yang kenali. Wah, saya harus selalu semangat ini, semangat. Nah, lupa. Ini akan ganggu Anda. Ketika Anda istirahat, yang muncul, Anda nggak bisa nyaman istirahatnya. Jadi hati-hati. Anda perlu patokan. Termotivasi pada saat mengerjakan sesuatu yang penting, sesuai dengan rencana. Nah, gitu baru benar. Jadi, kaflingannya itu jelas. Gitu ya. Sudah persiapan? Sudah dilakukan? Ketemu ya? Hasil dari persiapan ini atau outcome dari persiapan ini adalah Anda punya di tangan kiri Anda selembar secari kertas dengan tulisan apa yang menjadi mental block Anda. Yang kedua, Anda punya secari kertas di sebelah kanan Anda yang berisi tulisan apa belief baru Anda yang ingin Anda install pada diri Anda. Oke, sudah didapatkan? Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, kalau sudah, Anda letakkan dulu dua hal itu di bawah. Jadi, yang sebelah kiri tadi limiting belief, sebelah kanan tadi yang mau diinstal. Sekarang, Ibu dan Bapak, saya ajak Ibu dan Bapak untuk menggali perasaan Anda. Menggali diri Anda sendiri. Tanya pada diri Anda sendiri, pastikan, gitu ya, suatu situasi yang 100%, ingat ya, 100% itu berarti 100%. Seluruh sel tubuh Anda, baik jiwa dan raga Anda, akan merespon tidak sepenuhnya pada hal itu. Apa itu kira-kira? Jadi Anda coba temukan satu peristiwa, suatu perasaan, suatu situasi, itu ya, suatu kompleks ini ya, berarti sebuah gambaran utuh yang 100% jiwa dan raga Anda merespon tidak sepenuhnya pada hal itu. Pokoknya kalau itu muncul, Anda enggak, gitu ya. Enggak. Nah, gitu pokoknya. Jadi enggak banget.
sampai Anda menyadari sesuatu rasa gambaran tidak dalam diri Anda secara kongruen. Betul-betul enggak. Apa itu? Coba Anda temukan. Pokoknya kalau Anda disodori situasi, Anda nolak. Enggak, aku enggak mau, enggak. Bahkan ada gerakannya ini. Tangan Anda mendorong untuk ke depan, Anda mengatakan, enggak, aku enggak mau. Enggak. Gitu. Apa itu? Anda coba temukan. Karena setiap orang individual differences, pengalamannya. Nah, ini yang namanya meta, gitu ya. Karena ini terbentuk sejak kita lahir, kemudian berproses, kita dididik dan sebagainya sampai dewasa, ini pasti ada yang membuat mengkondisikan bahwa ketika pada satu kondisi tertentu, maka Anda menolak itu dengan keras. Kemudian kalau sudah ketemu peristiwanya, amplifikasi. Amplifikasi itu apa? Dilipat gandakan, digedein. Gampang kan? Jadi rasa enggaknya itu dirambatkan ke seluruh tubuh kita. Enggak. Pokoknya sampai betul-betul merasa enggak banget. Paham ya? Jadi dilipat gandain. Yang semula hanya 1 dijadikan 2, 2 jadikan 4, 4 jadikan 8, 8 jadikan 16 dan seterusnya. Anda membuat amplifikasinya kalau bisa bilangan bulat. Jangan Anda amplifikasi 1,5, 3/4, nanti sulit. Gitu ya, kita membayangkannya sulit, pikiran kita nggak, mending yang 2 kali lipat, 4 kali lipat, gitu ya, yang genap-genap aja. Caranya amplifikasi begitu. Paham ya? Lakukan amplifikasi ini sampai betul-betul Anda mengatakan enggak. Buat anchor itu satu gerakan. Jadi anchor itu satu tanda. Enggak, misalnya Anda dorong. Kalau enggak itu dorong. Kalau nanti yang satunya diterima itu Anda ke dalam mana? Enggak itu. Jadi ekspresi mendorong keluar itu menunjukkan bahwa Anda menolak. Itu anchor. Ya, anchor yang Anda buat. Tanda. Bisa dipahami sampai di sini? Contoh bagi yang nggak mudah paham gitu ya. Saya beri contoh nih, ada 2 contoh nih. Contoh yang mungkin pas buat ibu dan bapak di rumah. Situasi ya. Apakah Anda akan membiarkan seorang anak kecil lari di jalan, padahal Anda bisa berlari kencang untuk mencegah agar dia tidak terjadi kecelakaan, tertabrak mobil misalnya. Kalau ada peristiwa gitu, Anda iya banget nggak untuk nolong dia? Gitu ya. Jadi, Anda artinya apa? Anda tidak membiarkan bahwa anak itu berhasil lari ke jalan besar gitu ya, sehingga terjadi sesuatu yang mencelakakan dirinya. Oke, yang kedua. Apakah Anda akan makan cacing tanah, padahal ada pilihan makanannya lain? Jadi kalau misalnya Anda dihadapkan sebuah, misalnya ya diajak jalan gitu, kuliner di luar negeri, kan misalnya di sebuah negara gitu, kemudian ada kuliner yang menyajikan cacing tanah gitu. Wah, dan itu dijadikan menu yang bisa dipilih. Nah, Anda ngelihat itu langsung enggak, aku enggak mau milih itu, enggak. Nah, itu kan ada perasaan enggaknya ini yang saya butuhkan. Sudah dapat? Itu salah satu yang saya maksudkan enggaknya. Kalau Anda disuguhin gratis pun enggak, aku enggak mau. Enggak, aku enggak mau. Nah, kayak gitu. Sudah ketemu Ibu dan Bapak? Tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Kalau saya ya mohon maaf, sesuai dengan belief saya, kalau saya disuruh makan sesuatu yang mengandung, yang yang bagi saya haram, ya pasti saya enggak banget udah. Enggak, aku enggak mau. Pasti gitu. Enggaknya itu bisa dapat aku. Baik, itu Ibu dan Bapak. Yang saya ingin Ibu dan Bapak dapat tentang teknik meta knowing dan meta yesing ini. Jadi Anda harus menemukan satu kondisi yang Anda enggak banget. Setelah tadi ya, ini tahapan berikutnya. Setelah persiapan tadi. Sudah? Sudah ketemu? Baik. Kalau sudah ketemu, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Bagaimana caranya menggunakan meta knowing dan meta yesing ini. Tahap yang kedua setelah persiapan, jadi ini kalau diurut-urutannya ini udah ketiga ya, tadi persiapan, kemudian 1 menemukan yang enggak banget,
Yang kedua adalah yang berikutnya ini tahap yang kedua setelah persiapan, gitu ya. Pertahankan dan tingkatkan rasa tidak ini sepenuhnya sambil pikirkan mengenai kebodohan limiting belief Anda. Jadi gini, Anda kan tadi mikir enggak banget, aku disuruh makan cacing itu, enggak, aku enggak mau, enggak. Nah, ambil mikir enggak mau itu langsung mikirin cacingnya tadi, makan cacingnya diganti dengan aku enggak banget untuk nunda pekerjaan, aku enggak banget untuk nunda pekerjaan, aku mau sekarang nunda itu mau. Jadi kalau ada sesuatu harus aku kerjakan, mau, paham ya? Jadi kondisi yang tadi cacing itu enggak, itu Anda ganti dengan limiting belief Anda. Aku enggak, jadi perasaannya itu sama dengan seperti itu enggaknya. Aku enggak mau sekarang, enggak mau, aku nunda, aku enggak mau nunda pekerjaan, aku enggak mau nunda, aku pokoknya kalau ada pekerjaan langsung aku kerjakan. Enggak, aku enggak mau. Nah, kayak gitu. Bisa dirasakan? Dan terus katakan tidak pada limiting belief. Enggak, aku enggak mau nunda lagi. Aku enggak mau nunda, aku enggak mau nunda, aku enggak mau. Nah, kayak gitu sampai begitu aku enggak mau. Pertahankan sampai tidak ada lagi tempat di dalam diri Anda, di seluruh ruang sel tubuh Anda, baik jiwa dan raga Anda, di mana limiting belief tadi itu yang suka nunda tadi itu muncul. Terus pokoknya itu dibuang banget, dilepas banget. Dilepas seiring dengan Anda nggak mau dengan peristiwa yang persis seperti halnya tadi Anda perasaan makan cacing tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Gampang kan? Dan ingat, ini kok aneh Pak Endi tekniknya, jangan ngomong anehnya, inilah bawah sadar. Bawah sadar itu mengenal simbol-simbol seperti ini, dan itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Asalkan ngerti caranya. Orang yang kalau nggak ngerti ya udah, dia merasa bahwa itu tidak bisa diubah, tapi ternyata bisa. Ya ini caranya. Salah satu yang mudah, ramuan mudah untuk bisa menghilangkan limiting belief tadi. Udah ya, jadi yang suka nunda tadi dibuang seakan-akan seperti halnya makan cacing tadi. Aku nggak mau nunda sekarang, aku nggak mau nunda, pokoknya ada pekerjaan penting aku masukkan, nggak mau nunda, aku nggak mau nunda, sampai gitu. Oke, ulangi beberapa kali sampai betul-betul limiting belief tersebut lenyap, mental block tersebut lenyap, hilang. Nggak ada pada diri Anda, karena Anda memang nggak suka itu terjadi pada diri Anda. Seperti halnya Anda dipaksa untuk makan cacing tadi. Misalnya kalau cacing itu memang bukan makanan kita, ya insya Allah enggak lah. Oke, kalau saya ya sesuatu yang makanan yang haram misalnya, ya B2 misalnya. Nah, itu udah aku pasti enggak akan dikasih 10 triliun pun enggak kayak gitu. Seluruh diri Anda sampai di dalam yang paling dalam. Jadi Anda sendiri tahu nih, ngukur. Paling dalam dengan diri Anda tahu bahwa belief itu sudah tidak mampu lagi mengeksekusi, nggak mampu lagi muncul bahwa ayo nunda itu enak loh, nunda itu nyaman, nanti aja. Udah itu jadi hilang, udah nggak kepikir, karena itu bukan aku banget. Itu bukan aku. Aku nggak mau jadi kayak gitu. Paham ya? Gitu caranya buang Ibu dan Bapak. Jadi di kolaps, ketika Anda coba cari satu contoh yang tidak Anda sukai tadi, dimasukkan kontennya tadi yang limiting belief, kemudian itu dicampurkan dan Anda merasa itu sama, dan itu yang menjadi Anda terbawa bahwa otomatis, kenapa? Otomatis karena ini Anda memang nggak suka, maka ini apalagi di amplify tadi, maka ini akan tergerus, ngikut. Bawah sadar Anda mengenali bahwa itu bukan sesuatu yang Anda sukai, sifat yang menunda itu. Kalau sifat yang menunda tadi sebagai contoh limiting belief Anda. Oke, kemudian tahap ketiga setelah persiapan dilakukan gitu ya, persiapan sudah selesai, kemudian tahap ketiganya adalah break state, jeda sejenak. Anda rasanya lelah banget ya, teriak-teriak kayak tadi, teriak-teriak sendiri ya, jangan khawatir lah, Anda nggak usah merasa itu kayak orang gila aja, enggak, memang begitulah caranya Anda untuk ikhtiar. Anda ngomong dengan diri Anda sendiri, sesuatu yang biasa kok. Ingat kata kuncinya, nggak usah mikirin apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang kita lakukan.
Jadi santai aja. Gitu ya. Toh yang tanggung jawab dengan diri kita sendiri ya diri kita kan. Maka kita juga salah satu bentuk tanggung jawab supaya kita bisa menghilangkan limiting belief terhadap diri kita ya ini. Jadi kita betul-betul tanggung jawab, saya pingin nih ngilangin ini. Oke. Paham ya? Bagi Ibu dan Bapak yang sudah mempelajari spiritual emotional freedom technique, ini menjadi pelengkap teknik Anda. Pelengkap teknik SAFE, Anda punya teknik lagi satu yang kalau bisa Anda pakai untuk menghilangkan limiting belief ini. Untuk rokok misalnya, itu bisa Anda pakai teknik ini, gitu ya. Saran saya cuman yang nggak suka tadi cari yang ekologis ya, yang dia nggak suka tadi. Baik, lanjut ya. Setelah itu break stage. Break stage itu artinya apa? Jeda sejenak. Jadi caranya gimana Pak Endi? Diam, tarik nafas, lepaskan, buka mata, kemudian kita ingat gini, ini jam berapa ya? Ini sekitar jam 9 ini. Oke, selesai. Minum, selesai. Baik, ini yang meta knowing-nya. Sekarang meta yesing-nya. Sekarang kalau tadi perasaan tidak, sekarang perasaan ya yang sangat kuat. Nah, harus Anda temukan apa? Kalau Anda pada situasi itu, maka Anda, ya aku mau sekarang. Aku mau sekarang, gimana ini? Mau sekarang. Nah, itu. Apa coba temukan? Sesuatu yang membuat ianya itu iya banget udah. Dan itu bisa Anda ciptakan, gitu ya. Yang 100% seluruh tubuh Anda merespon ya pada hal ini tanpa pertanyaan dan keraguan apapun. Pokoknya iya banget, aku yakin banget, nget. Dan katakan ya lagi, iya, aku mau, bener mau sekarang. Dan itu buat kongruen. Antara yang diucapkan, dirasakan, seluruh jiwa dan raga Anda itu betul-betul iya banget. Amplifikasi sampai benar-benar kuat rasa iya ini. Jadi dilipat gandakan seperti tadi, tidak ya. Ini juga begitu, dilipat gandakan. Iyanya. 2 kali lipat, 8 kali lipat, 10 kali lipat, cari yang genep aja ya. Jangan ganjil atau pecahan lebih sulit ya. Jadi yang genep-genep aja amplifikasinya. Jadi yang amplifikasi ini kalau terjadi gimana? Anda merasa begitu bergetar gitu. Rasanya kayak gitu. Kayak kuat banget. Dan itu bisa dilatih, jangan khawatir. Kalau Anda nyoba pertama belum berhasil, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Dilatih. Kita masih punya waktu nanti di sesi WAG Group, nanti bisa kita latihan amplifikasi ini. Kemudian buat anchor. Kalau tadi anchor nolak kan dorong. Nah, kalau anchor menerima ini apa? Iya, sekarang. Misalnya menggenggam. Boleh menggenggam. Kalau tadi kan dorong, enggak. Iya, sekarang. Misalnya gitu. Contoh ya. Dapatkan suatu perasaan ya yang sangat kuat. Apa itu contohnya Pak Endi? Contohnya. Contoh ya. Dalam satu situasi, ini Anda ajak membayangkan, mengimajinasi, pura-pura gitu ya. Anda ajak pura-pura diri Anda. Apakah Anda akan menerima jika saat ini sekarang diberi uang 100 juta rupiah dari seseorang tanpa syarat dan embel-embel apapun? Mau Anda terima nggak? Pokoknya nono duit 100 juta. Nih, tak kasih kamu. Itu. Contohnya. Contoh untuk memunculkan rasa ya aku mau. Nah, kayak gitu loh. Paham ya? Yang penting itu bukan peristiwanya ini benar apa enggak, tapi rasa maunya itu sehingga Anda muncul respon visual, auditori, kinestetik Anda itu betul-betul merasakan iya banget. Iya, aku mau sekarang, segera. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Apakah Anda akan menolong seseorang, misalnya anak kecil di depan Anda yang jatuh terjerembab, jelungup gitu ya, dan nangis di tempat ibadah. Sementara waktu Anda punya kesempatan untuk nolong, maka Anda akan mau nolong. Pasti Anda mau nolong banget. Kalau aku di situ, pasti aku tolong si anak itu. Nah, itu bisa dengan. Coba sekarang temukan Ibu dan Bapak, karena tiap orang beda-beda ya. Untuk iya ini. Untuk menemukan perasaan iya banget. Ya.
Bisa ditemukan? Nah, macam-macam iyanya itu macam-macam. Yang penting itu, ini peristiwanya nggak perlu diceritain. Anda sendiri punya apa ya? Punya ramuan sendiri untuk iya Anda. Kemudian Anda jangan lupa buat anchor-nya tadi. Kalau anchor iya itu misalnya genggam, iya aku iya banget. Kalau peristiwanya terserah, nggak perlu diceritakan gitu ya. Karena macam-macam, ada jadi iya banget itu karena apa kan macam-macam gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk meta yesing-nya. Yang kelima sekarang. Pertahankan rasa iya ini. Aku iya banget, aku mau banget. Jadi perasaan kalau misalnya ada yang ngasih duit sekarang gitu, wah mau bantu sekarang, iya banget. Wah pokoknya mau banget. Nggak usah mikirin itu apa fiktif atau nggak apa-apa. Yang penting ada rasa iyanya itu yang kita butuhkan. Terus katakan iya pada pilih baru tersebut. Jadi mulai sekarang ambil pilih baru tadi yang tulisan di tangan kanan Anda tadi, misalnya apa? Kalau punya pekerjaan, maka saya masukkan ke perencanaan dan saya kerjakan sesuai dengan urutan yang saya rencanakan. Mulai begitu. Kalau ada itu berarti aku iya banget gitu. Iya, aku sekarang pokoknya ada kerjaan, maka aku masukkan ke schedule perencanaanku dan aku lakukan sesuai urutannya. Iya banget. Iya banget. Ya. Filternya apa? Kalau pekerjaan itu mendorong aku semakin dekat dengan tujuan, maka aku kerjakan. Kalau enggak, akan aku tunda sesuai dengan waktu yang tersedia. Iya banget. Itu caranya. Jadi pilih barunya itu ditempelkan pada tadi, misalnya contoh tadi kan dikasih uang. Nah, tapi rasa dikasih uangnya itu adalah pilih baru. Jadi pilih baru rasanya kan Anda udah kenali tadi kalau dikasih duit 100 juta itu. Nah, itu ditempelkan dan sekarang Anda ngelihat bahwa kalau Anda punya pekerjaan baru, maka segera Anda prioritaskan dalam bentuk perencanaan dan dilakukan. Dan rasanya itu sama dengan ketika Anda seperti dikasih duit 100 juta. Iyanya itu iya banget. Pokoknya iya banget. Nah, gitu. Kalau sudah begitu, itu insya Allah bahwa sadar mengenali dan itu masuk. Jangan khawatir. Itu akan, ini salah satu teknik sebenarnya sudah hipnotis ya. Hipnotis untuk diri Anda sendiri. Anda melakukan hipnotis untuk kebaikan Anda sendiri. Anda membuka bawah sadar Anda dan Anda mau menaruh itu supaya apa? Supaya nggak kebalik. Bahwa sesuatu yang penting harus dikerjakan, sesuatu yang nggak penting harus ditunda. Oke? Jadi penting untuk ditanyakan sekali lagi, benarkah Anda mau ini? Mau bahwa kalau ada sesuatu yang ditugaskan maka Anda masukkan dalam perencanaan? Iya. Yakin? Iya. Oh, sudah masuk itu. Tarik nafas. Langsung tarik nafas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Lanjutkan sekarang. Yang keenam. Nah, sekarang letakkan pilih baru yang sudah sepenuhnya, yaitu ke sepanjang masa depan Anda. Jadi gini, yang tadi yang dibuang udah nggak usah dipikirin ya. Jangan, kalau udah dibuang nggak usah dipikirin. Jadi kita nggak mikirin lagi yang tahapan 1, 2, 3 tadi. Sekarang kita mikirin sesuatu yang baru tadi, yang iya banget tadi. Maka Anda duduk, kemudian Anda bayangkan, lihat ke depan, itu seakan-akan masa depan Anda ke depan itu sangat luas dan sangat indah, dan masukkan di sana, Anda gelar semuanya itu, bahwa mulai saat ini dan sekarang, ya Allah, izinkan saya untuk bisa selalu memiliki keyakinan, ada pekerjaan, saya masukkan dalam perencanaan, dan saya kerjakan sesuai dengan urutan pekerjaan saya sampai dengan selesai. Tarik nafas. Alhamdulillah. Ya Allah, mulai dari saat ini dan seterusnya, jika saya punya pekerjaan yang penting dan mendesak, baik itu penting, baik itu mendesak, yang itu menjadi tugas saya, maka akan saya prioritaskan untuk saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan perencanaan saya. Tarik nafas. Alhamdulillah. Jadi Anda bayangkan bahwa semua perjalanan Anda sudah punya mindset, punya pandangan bahwa kalau ada kerjaan Anda langsung masuk ke schedule Anda dan terus Anda lakukan dengan baik sesuai dengan urutannya. Tarik nafas. Alhamdulillah, selesai. Sudah 7 tahap selesai. Gampang kan? Cara untuk melengkapi langkah ke-6 sebelum langkah ke-7, Anda boleh nih dilengkapi dengan, benarkah nih Anda mau memiliki pilih baru ini? Ya benar, benar aku sudah. Pokoknya mulai sekarang,
setiap ada pekerjaan harus saya rencanakan dan saya kerjakan sesuai dengan perencanaan saya. Meskipun itu rutin, misalnya sholat, misalnya apa, mandi, semuanya nggak ada lah yang seenaknya sekarang, enggak. Mulai sekarang sudah teratur semuanya. Semuanya adalah demi apa? Demi kebaikan saya sendiri. Demi tanggung jawab saya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Nah, kayak gitu, tanamkan terus. Yakinkan Anda bahwa pilih baru ini akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Dengan Anda mengakuisisi pilih baru ini, maka kualitas hidup Anda akan meningkat sangat baik sekali. Kemudian sungguh-sungguhkah ini bernilai bagi Anda? Ya, sungguh ini bernilai buat saya. Karena saya ingin bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Oke, kalau itu terjawab iya semua, Anda tarik nafas lagi. Alhamdulillah, Anda lihat kanan, lihat kiri gitu ya. Anda minum, Anda coba ingat-ingat sekarang tanggal berapa, hari apa, jam berapa, oke. Ya, kembali lagi seperti ini. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, Anda nanti akan melakukan pengukuran, tapi nggak sekarang, kita lihat berikutnya. Nah, kita akan sampai pada home fund-nya sekarang. Sudah di ujung ya, hampir 1 jam nggak kerasa di home fund-nya. Home fund ini nanti akan kita lanjutkan di WAG Group, Ibu dan Bapak, di mana di WAG Group ini kita akan bahas. Tapi tentukan, pastikan bahwa Anda mengerjakan home fund ini. Kenapa? Karena ingat filosofinya tadi, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda hanya mendapatkan apa yang Anda lakukan atau kerjakan. Oke? Nah, maka kerjakan home fund ini ya. Tuliskan 3 mental block yang Anda rasakan yang sangat mengganggu perkembangan Anda atau kemajuan Anda selama ini. 3 aja. Pilih salah satu yang paling mengganggu dari 3 itu. Jadi Anda temukan 3, kemudian pilih di antara 3 itu satu yang paling mengganggu. Nah, tahap yang ketiga adalah satu mental block ini maka perlu sepasang ya. Jadi kalau Anda membuang mental block yang satu, kan Anda diminta 3 mental block, menemukan 3 mental block. Nah, Anda milih satu ya nih. Nah, satu ini temukan, kalau ini sudah hilang mau diganti apa? Yang positif tadi. Ingat kata kuncinya adalah yang penggantinya pilih ini harus memberdayakan, ekologis, masuk akal, kualitasnya tinggi, dan hindari penggunaan kalimat yang keliru, yang tidak memberdayakannya tadi. Selalu bersemangat, malah nggak bisa tidur. Hindari yang kayak gitu. Maksudnya begitu. Sudah ditemukan? Nah, Ibu dan Bapak nanti ini Anda praktekkan mulai dari sekarang sampai dengan besok, nanti hari ketiga atau hari kedua mulai saya cek nanti kita cek pelan-pelan gitu ya. Kalau Anda sudah prakteknya nggak lama kok, paling nggak itu makan waktu 1 jam, itu lama banget udah 1 jam. Kalau saya praktek itu biasanya hanya 15 menit sampai 20 menit selesai itu untuk metanoid dan meta-yesing. Bahkan kalau Anda sudah terlatih, cepat banget, nggak hitungan menit, 5 menit sudah selesai. Gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan hal ini di WAG Group kita yang sudah dibentuk oleh Pak Sekdes, Pak Reva. Kita akan banyak berdiskusi di sana sedemikian rupa sehingga betul-betul metanoing dan meta-yesing ini udah Anda gunakan sebelum nanti Anda praktekkan kepada orang lain. Anda udah coba dulu sebelum Anda berikan pada orang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada materi saya ini. Untuk selanjutnya mungkin akan ada tambahan dari Pak Kepala Desa, Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Monggo, Pak Faiz, saya persilakan. Oke, belum, masih mungkin diserahkan semuanya pada saya ini untuk menghandle. Kalau begitu saya coba memastikan dulu untuk ngelihat beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama dari Bu Yetri.
Deswita atau Yetri Deswita Dewi. Membatasi keyakinan ini bisa dilakukan atau berkali-kali ya Pak? Nah, berkali-kali ya. Jadi kalau membatasi keyakinan ini bisa dilakukan atau berkali-kali ya Pak? Ini sebenarnya agak jelas. Tapi intinya begini, yang saya tangkap ya, apakah teknik ini bisa dilakukan berkali-kali? Iya betul bisa. Kalau seandainya sekali belum mempan, dicoba minum, dicoba kali yang kedua, belum mempan kali yang ketiga, dicoba dievaluasi, dilakukan apa namanya ya, pembahasan kira-kira kenapa ini kok nggak efektif. Makanya dalam praktek ini saya yakin bahwa di presentasi ini kita kalau nggak bisa praktek langsung nanti akan didampingi dalam mentoring seminggu ini. Jadi nanti di akhir minggu nanti kita akan ketemu dengan saya lagi, kita akan tanya jawab lagi, itu lebih seru kalau Anda sudah berlatih. Gitu ya. Baik. Oh, ini ada lagi Pak Zainal Arifin. Rupanya saya baca dari yang terakhir ini. Mohon materinya, slide-nya bisa di grup WA, juga bacaan lain tentang NLP. Oke, insya Allah Pak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, nanti akan saya ikuti apa namanya, yang materi-materi mana yang diizinkan untuk di-share. Ya. Kemudian Bu Winarti, untuk mengatasi anak-anak yang trauma menjadi korban kekerasan. Nah, bisa Bu Winarti, tentu saja dengan teknik yang apa ya, kita sesuaikan dengan cara apa namanya, situasinya kita sesuaikan dengan bahasa anak, ya. Yang penting adalah Ibu dan Bapak menguasai prinsip dasarnya dulu tadi tentang meta knowing dan meta yesing ini. Anda bisa melakukan modifikasi sedikit-sedikit penggunaan bahasa dan kata-katanya. Intinya itu tadi. Kalau no itu enggak banget, sehingga sesuatu yang ingin dibuang itu ditempel di no-nya, sehingga dia ikut ke no juga. Yang yesing itu yang mau diinstal, sehingga yang diinstal masuk itu masuk ke yes-nya. Gitu ya. Untuk mengatasi trauma begitu Bu, bisa. Jadi anak-anak menganggap bisa melihat bahwa trauma itu adalah kejadian yang parsial, tidak selamanya itu akan melekat pada dirinya. Dan juga ada video contoh melakukan NLP, seperti video SEP sebagai contoh. Oke, ini sementara secara ini memang belum ada Pak ya, untuk langsung mengenai meta knowing dan meta yesing dalam bentuk video. Tapi kita akan usahakan sesuai dengan kasus yang terjadi nanti di WA Group, kita akan coba temukan bagaimana teknik ini bisa digunakan. Gitu ya. Tadi di uraian saya, sejak awal sampai dengan akhir tadi, saya harap Bapak Ibu sudah mendapatkan insight-nya mengetahui meta knowing dan meta yesing ini. Ada lagi dari Syah, bagaimana mengatasi terpuruk. Nah, coba diperkecil Bu, terpuruk itu apa tepatnya yang dirasakan atau apa tepatnya yang terjadi. Jadi kalau terpuruk itu terlalu nominalisasinya terlalu luas gitu ya. Coba lebih spesifik, terpuruk misalnya, terpuruk ya menjadi tidak berdaya misalnya. Nah, yang Anda maunya apa? Menjadi banyak akal, banyak cara. Boleh kalau begitu. Sama caranya. Terpuruk nanti diposisikan sebagai mental block, dibuang, kemudian yang baru Anda mau jadi seperti apa itu yang nanti diarahkan menjadi sesuatu yang mau Anda ambil, pilih baru yang ambil. Bahwa Anda yang penting adalah bukan masalah terpuruknya, tapi waktu yang dibutuhkan untuk Anda bangun kembali dari terpuruk itu yang penting. Jadi ketika dihantam tersungkur segera bangkit dan lari lagi. Tersungkur lagi, bangkit, lari lagi. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan terpuruknya, tapi yang penting adalah bagaimana memikirkan agar segera bangkit dan lari menuju goalnya lagi. Kemudian untuk ditinggalkan seseorang, sama. Masukkan yang ditinggalkan seseorang itu pada mental block atau limiting belief, kemudian maunya apa sekarang? Kalau sudah ditinggalkan, maunya apa sekarang? Yang satunya nih, disukai orang,
Disukai banyak orang, ingat tadi kategorinya, jangan sampai yang pilih baru itu tidak memberdayakan, tidak ekologis, tidak masuk akal, dan tidak berkualitas. Hindari itu semua. Yang kita cari adalah memberdayakan, ekologis, masuk akal, dan pastikan kualitasnya tinggi. Dan hindari penggunaan kata yang bisa menghambat Anda bergerak malah. Itu ya, untuk Bu Syah. Widianti, untuk mengatasi orang yang sedang sakit, save aja Bu, kalau yang sedang sakit. Tapi kalau untuk mental block ini, mungkin bisa apa ya, ketika yang sakit bisa diajak ngobrol ya. Tapi ini tetap apa, minimal disugesti bahwa kalau sedang sakit saya cenderung malah gunakan save aja ini kalau sedang sakit. Kalau sakitnya gini, misalnya apa? Oke, sedang sakit tapi sakitnya nggak parah ya, masih bisa diajak ngobrol. Boleh, boleh. Jadi ajari dia buat pikiran dia terbuka lebar bahwa sakit itu adalah untuk apa ya? Kalau kita sabar itu akan menambah derajat kita, gitu ya. Sehingga dia bisa legowo menerima sakit dan bersyukur dengan sakitnya. Insya Allah itu malah menjawab kesembuhan. Intinya begitu. Jadi kita ajak dia untuk melihat bahwa apa yang terjadi sekarang itu sesuatu yang positif buat dia. Itu untuk orang sakit, ditinggalkan, turun ke bawah, terpuruk sudah, trauma, udah, masih belum lancar caranya, hilang timbul Pak Reva, dan sebagainya. Pak Asep Saipudin, sampai suatu kata dia bisa. Oke. Lupakan mana? Oke. Baik. Baik Ibu dan Bapak, saya yakin bagaimana menghubungkan seseorang yang memiliki satu atau beberapa mental block, adakah cara memilih dan tingkatannya. Nah ini kejawab ya dengan penjelasan saya tadi Pak Zainal Arifin, dan insya Allah nanti akan kita perjelas lagi pertanyaan Bapak ini dengan case-case yang terjadi di PA Group ya. Nanti akan insya Allah saya akan usahakan waktu untuk bisa menemui lagi dan menjawab dengan lebih rinci di WAG. Oke, lain-lain sudah nggak ada. Baik Ibu dan Bapak, kita sudah hampir di ujung waktu. Masih ada pertanyaankah? Yang terakhir ini orang sakit. Baik. Jadi tadi, umpannya saya ulang ya. Tuliskan 3 mental block yang Anda rasakan sangat mengganggu perkembangan kemajuan Anda. Kemudian 2, pilih salah satu yang paling mengganggu. 3, untuk satu mental block tersebut, renungkan. Jadi yang paling mengganggu kan ketemu satu. Maka yang satu sudah dipilih tadi, renungkan untuk diganti dengan pilih baru apa. Ingat syaratnya ada 5 ini ya. Memberdayakan, ekologis, masuk akal, berkualitas tinggi, dan menggunakan kalimat yang memberdayakan. Lakukan teknik meta-knowing dan meta-yesing ini minimal 1 kali dalam sehari dan diulang-ulang terus prosedurnya sampai benar-benar mental block hancur dan digantikan dengan pilih baru yang diinginkan. Paham ya? Tadi sesuai dengan contoh, ikuti slide-nya. Kemudian lakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan rasakan Anda lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Salam kita semua, salam Logos Joyfully gitu ya. Loving God, blessing others, self-improvement. Dan dengan cara yang menyenangkan. Baik, Ibu dan Bapak, jika sudah tidak ada pertanyaan, itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Saya mungkin ngontak lagi Pak Faiz, ada tambahan dari Pak Faiz mungkin? Oke, rupanya langsung. Bentar ya.
kita yakin bahwa apa yang sudah saya utarakan ini, insya Allah memudahkan Anda untuk mengatasi mental block Anda sendiri dan juga mempraktekkan buat orang lain. Paham ya? Jadi ketika Anda sudah tahu ini, ingat, kita punya waktu seminggu ketemu dengan saya, manfaatkan baik-baik. Nanti saya akan berbagi lebih detail lagi, sehingga bisa semakin mantap Anda melakukan teknik metanoing dan metayasing ini, melengkapi teknik spiritual emotional freedom teknik yang sudah Anda miliki. Jadi keren kan? Anda sudah mulai mengenal satu teknik lagi yang bisa Anda pakai untuk melengkapi kemampuan Anda membantu orang lain. Dan insya Allah rekaman ini akan Anda dapatkan nanti ya, kira-kira 2 jam lagi. Anda cek di email Anda ya, ketika Anda daftar tadi ada link di sana. Di sana akan ada rekaman yang bisa Anda dapatkan. Oke, baik Ibu dan Bapak, baik kita sama-sama akhiri sesi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ya Allah apa yang kita pelajari ini semakin membuat kita semua semakin meningkatkan takwa kita dan ibadah kita dan kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan ketemu di WAG grup. Insya Allah kita akan selalu pantau sehingga betul-betul bermanfaat materi yang sudah Anda dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Logos Joyfully.